Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang solih dan solihah, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat, terus semangat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita dipertemukan kembali pada pembelajaran tematik, dan hari ini insya Allah kita akan membahas pembelajaran di tema 3F, yaitu energi dan perubahannya. Hari ini kita akan belajar di subtema 1, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Pada pembelajaran 5 kali ini kita akan membahas masih tentang energi dan sumbernya. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai energi dan sumber energi, dan diantaranya adalah sumber energi listrik. Nah, pada sumber energi listrik terdapat salah satu sumbernya yaitu dari bahan fosil. Nah, sekarang apakah kalian tahu apa sih bahan bakar fosil itu? Baik, sekarang kita bahas ya bahan bakar fosil. Nah, perlu kita ketahui, bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup jutaan tahun yang lalu. Berarti sisa-sisa makhluk hidup yang sudah lama sekali, bahkan mungkin sebelum kita lahir. Contohnya apa sisa-sisa makhluk hidup tersebut? Contohnya adalah minyak bumi, ada batu bara, dan gas bumi. Nah, contoh pertama dari bahan bakar fosil adalah minyak bumi. Pada tema 3E kemarin kita sudah mempelajari tentang minyak bumi kan? Nah, kalian tentu sudah tahu asal muasal minyak bumi tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kembali tentang bahan bakar fosil yang salah satunya adalah minyak bumi. Minyak bumi ini diolah menjadi berbagai bahan bakar. Misalnya menjadi bensin, menjadi solar, menjadi minyak tanah, dan aftur. Kemudian apa kegunaannya? Nah, jika kita ketahui kalau bensin dan solar itu berguna sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, mobil, serta perahu. Nah, sedangkan minyak tanah adalah sebagai bahan bakar kompor atau kompor minyak. Digunakan juga untuk mengusir hama pertanian, bahkan mengusir semut, dan digunakan untuk bahan bakar dalam memanaskan arang. Kemudian ada lagi aftur salah satunya. Nah, aftur itu yaitu berguna sebagai bahan bakar pesawat. Jadi kalau jika kendaraan bermotor setrapa. Nah, gimana teman-teman? Yang Ibu bahas tadi sudah paham? Oh, ternyata sekarang kita mulai tahu bahwasannya bahan bakar fosil banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi semakin banyak dipergunakan, maka kalian tahu tidak, lama-kelamaan bahan bakar fosil akan habis. Nah, ketika itu kita akan mengalami kesulitan. Lantas apa saja kesulitan yang akan kita alami saat bahan bakar fosil habis? Yang pertama, kita akan kesulitan memasak karena tidak ada gas LPG dan minyak tanah. Kemudian kendaraan juga tidak dapat berjalan karena bensin ataupun solar tidak lagi tersedia. Pesawat terbang pun mungkin tidak akan bisa terbang karena aftur sudah habis. Nah, kemudian aliran listrik juga akan berkurang tentunya. Kenapa? Karena
masih banyak pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Oleh karena itu, sebelum hal itu terjadi, yuk kita sama-sama harus banyak melakukan pencegahan agar fosil atau bahan bakar fosil tetap ada. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penghematan energi. Nah, ini adalah sebuah gambar, kalian bisa melihatnya di layar kalian. Kalian coba perhatikan gambar apa yang terdapat di sana dan kalian amati dengan baik. Setelah kalian mengamatinya, apa sikap kalian terhadap gambar tersebut? Gambar tersebut menunjukkan seorang anak sedang asyik bermain games di siang hari. Meskipun jendelanya terbuka, lampu dibiarkan tetap menyala, kipas angin pun menyala, televisi dan radio pun juga dinyalakan, serta ada keran air yang menyala pula. Bagaimana gambar yang tadi sudah kalian perhatikan dengan seksama? Nah, ibu kembali lagi perlihatkan gambar lebih jelas lagi. Nah, pada gambar tersebut yang tadi kita sama-sama tahu bahwasanya seorang anak sedang main games, kemudian dalam waktu bersamaan dia juga menyalakan televisi dan radio, kemudian menyalakan lampu padahal sedang panas terik atau berada pada siang hari. Kemudian dia juga menyalakan kipas dan menyalakan keran air. Nah, seandainya jika kalian melihat perilaku seperti itu, bagaimana sikap kalian terhadap perilaku tersebut? Dan apa sih yang semestinya dilakukan dalam upaya menghemat energi? Nah, teman-teman, jika suatu saat nanti kalian mendapati temanmu atau siapapun yang sedang melakukan hal percis seperti pada gambar, tolong diingatkan ya, agar kita sama-sama untuk menghemat energi, apalagi pada siang hari. Pada siang hari matahari terik dan kita di bumi ini sudah cukup dengan sinar matahari, dengan pencahayaan sinar matahari. Jadi, upaya untuk menghemat energi adalah salah satunya dengan mematikan lampu pada siang hari dan tidak menyalakan televisi ataupun radio secara bersamaan, karena itu akan boros energi ya, teman-teman. Kita sudah tahu bahwasanya upaya yang harus kita lakukan dalam menghemat energi adalah tadi, tidak menyalakan lampu di siang hari, tidak menyalakan televisi atau radio secara bersamaan, dan sebagainya. Jika tadi kita sudah mempelajari tentang upaya untuk menghemat sumber energi, yaitu dengan cara mematikan lampu pada siang hari. Nah, kita juga perlu menghemat energi dengan cara upaya sebagai berikut. Nah, di sini ada soal cerita. Coba kalian perhatikan. Jam menunjukkan pukul 21.00 atau jam 9 malam. Waktunya bagi Fattori untuk tidur. Fattori selalu mematikan lampu saat akan tidur. Fattori bangun pagi pukul 05.00. Ia lalu menyalakan lampu kembali. Pertanyaannya adalah, berapa lama Fattori mematikan lampu? Nah, teman-teman, kita sudah belajar beberapa waktu lalu tentang waktu atau jam. Ingat, 21 atau pukul 21 itu sama dengan pukul 9. Berarti jarum pendek ke angka berapa dan jarum panjang ke angka berapa?
Betul sekali. Jarum pendek menunjukkan angka 9 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Nah, kemudian itu adalah waktu Fattori untuk mematikan lampu. Kemudian Fattori menyalakan lampu kembali pada pukul 05.00, yaitu jarum pendek ke angka 5 dan jarum panjang ke angka 12. Yang jadi pertanyaan adalah berapa lama Fattori mematikan lampu kamar kan? Nah, sekarang coba kita lihat. Ingat ya, kita mulai dari pukul 21 atau pukul 9 ya. Dari 9 ke angka 10 itu 1 jam. Kemudian pukul 10 ke angka 11 itu 2 jam. Pukul 11 ke angka 12 itu 3 jam. Pukul 12 ke pukul 1, ini 1 itu 1 pagi ya teman-teman, 4 jam. Pukul 1 ke pukul 2, 5 jam. Pukul 2 ke pukul 3, 6 jam. Pukul 3 ke pukul 4, 7 jam. Dan pukul 4 ke pukul 5 itu 8 jam. Jadi Fattori mematikan lampu dari pukul 21.00 sampai 05.00 itu selama 8 jam. Banyak sekali upaya yang dapat kita lakukan untuk menghemat bahan bakar. Nah, kemudian kita juga harus banyak berupaya untuk menghemat bahan bakar. Salah satunya adalah bahan bakar minyak. Karena apa? Karena sekarang kita sudah sering sekali menyaksikan atau mendengar, bahkan membaca tentang kelangkaan bahan bakar minyak. Padahal bahan bakar minyak itu sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, berita kelangkaan bahan bakar minyak atau disebut juga dengan BBM tentu sering kita dengarkan. Kita bisa menyaksikannya lewat televisi, lewat internet, lewat koran, dan lain sebagainya. Saat terjadi kelangkaan tersebut, maka akan tampak banyak sekali orang mengantri di stasiun pengisian bahan bakar umum atau disebut dengan SPBU. Orang mengantri untuk mengisi bensin, mencari bahan bakar untuk kendaraannya. Selain kelangkaan bahan bakar minyak, kelangkaan yang lain juga terjadi pada kelangkaan gas LPG. Padahal gas LPG banyak digunakan untuk memasak. Kelangkaan gas LPG akan menyusahkan ibu-ibu rumah tangga untuk menyiapkan makanan di rumah. Bayangkan teman-teman, jika gas LPG saat ini sudah langka, bagaimana ayah atau ibu kita menyiapkan makanan untuk kita ya? Nah, oleh karena itu kita juga harus menyikapinya dengan bijaksana. Kelangkaan BBM atau bahan bakar minyak dan gas LPG merupakan pertanda bahwa semakin berkurangnya cadangan sumber energi di muka bumi ini. Nah, kita sebagai penduduk bumi hendaknya kita melakukan berbagai langkah penghematan. Salah satunya adalah tadi yang sudah Ibu jelaskan di atas. Untuk apa sih menghemat sumber energi dan sumber bahan bakar minyak? Yaitu untuk penghematan agar sumber energi dapat lestari sepanjang masa. Coba kalian bisa lihat gambar yang ada di layar. Nah, itu LPG atau gas LPG itu sudah semakin langka. Makanya jangan sampai hal itu terjadi. Peristiwa kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM dan gas LPG sudah merupakan masalah sosial di masyarakat. Untuk memahami masalah tersebut, kita harus mengumpulkan informasi
dan menganalisanya atau menelitinya. Menganalisa sesuatu masalah dan menyimpulkannya akan lebih baik jika kita lakukan secara bersama-sama, baik dengan orang tua, dengan teman, dan dengan siapapun. Nah, agar masalah cepat mendapatkan solusinya. Jika sudah didiskusikan dan dianalisa, perlu kita ketahui bahwasanya setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk dapat memanfaatkan sumber energi. Anak-anak, orang tua, maupun orang lanjut usia itu berhak menikmati manfaat dari sumber energi ini, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya kepada anak-anak. Saat belajar, anak-anak dapat penerangan yang baik. Kemudian manfaat untuk orang dewasa apa? Mereka bisa memperoleh bahan bakar untuk kendaraan dengan harga terjangkau. Kemudian untuk orang lanjut usia apa manfaatnya? Manfaatnya adalah mereka dapat menikmati beraneka masakan kegemarannya kalau kita mampu menjaga sumber energi dengan baik. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang dapat kita gali. Nah, seperti itu. Jika tadi kita sudah mendapatkan hak dari sumber energi, nah sekarang kalau kita sudah mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Karena hak dan kewajiban tentu berdampingan. Kewajiban apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah kita mendapatkan hak untuk memanfaatkan sumber energi, kita juga perlu melaksanakan kewajibannya. Apa saja sih kewajiban kita terhadap sumber energi? Nah, salah satunya adalah yang pertama, menghemat penggunaan sumber energi. Nah, jika kita sudah mendapatkan hak, tolong kewajibannya harus dilaksanakan ya dengan cara menggunakan sumber energi secara hemat. Kemudian memanfaatkan sumber energi dengan peralatan yang ramah lingkungan. Pakailah peralatan yang tidak mencemari lingkungan. Kemudian menjaga kelestarian alam, ini yang sangat penting. Tolong kepada teman-teman kita jaga kelestarian alam agar sumber energinya pun terjaga. Salah satunya tidak membuang sampah di sungai. Nah, selanjutnya mengembangkan sumber energi alternatif seperti air, angin, dan sinar matahari untuk menggantikan bahan bakar fosil. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Nah, teman-teman, jika kalian sudah menyaksikan video ibu dari awal hingga akhir, semoga kalian paham dengan apa yang ibu sampaikan ya. Dan jangan lupa setelah kalian menyaksikan video ini, kalian mendapatkan tugas dari ibu ya. Tugasnya silahkan kirim kepada Bu Guru. Yang pertama adalah tugasnya ayo menjawab berdasarkan teks bacaan. Ingat, silahkan baca terlebih dahulu teksnya sebelum kalian menjawab. Setelah kalian membaca, boleh menjawab pertanyaan yang berdasarkan pada teks pada halaman 32 serta ayo mencari tahu lengkapi hak dan kewajibanmu akan sumber energi sebagai anak. Kalian bisa lihat contohnya di halaman 34.